Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita dari kelompok kesehatan mental kelas R4B bimbingan dan konseling. Di sini kita akan menjelaskan latar belakang sejarah kesehatan mental. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anissa Febriana. Yang kedua ada Irma Fatmawati, dan yang ketiga ada Muhammad Fikri, dan yang terakhir ada Diara Mardita. Selamat mendengarkan teman-teman. Yang pertama ada masa animisme atau demonologi. Sejak zaman dahulu, sikap terhadap gangguan kepribadian atau mental telah muncul dalam konsep primitif animisme. Ada kepercayaan bahwa dunia ini diawasi atau dikuasai oleh roh-roh atau dewa-dewa. Orang primitif percaya bahwa angin bertiup, ombak mengalun, batu berguling, dan pohon tumbuh karena pengaruh roh yang tinggal dalam benda-benda tersebut. Menurut Aditya Warman, tahun 2010 nomor 1. Masa ini disebut juga dengan istilah demonologi, yang terkenal pada masa peradaban Yunani kuno. Demonologi merupakan suatu doktrin yang menyebutkan bahwa perilaku abnormal seseorang disebabkan oleh pengaruh roh jahat atau kekuatan setan. Demonologi ditemukan dalam budaya Cina, Mesir, dan Yunani. Pada zaman Yunani kuno, orang-orang yang berperilaku abnormal sering dikirim ke kuil untuk persembahan pada Aesculapius, yaitu dewa penyembuhan. Menurut Fakhrul Razi tahun 2014 nomor 6. Selanjutnya yang kedua, kemunculan naturalisme atau ilmu medis. Perubahan sikap terhadap tradisi animisme terjadi pada zaman Hippocrates, abad 5 Masehi. Dia dan pengikutnya mengembangkan pandangan revolusioner dalam pengobatan, yaitu dengan menggunakan pendekatan atau naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa gangguan mental atau fisik merupakan akibat dari alam. Hippocrates menolak pengaruh roh, dewa, setan, hantu sebagai penyebab penyakit. Hippocrates atau bapak kedokteran, penemu ilmu medis modern, memisahkan ilmu medis dari agama, magic, dan tahayul. Ia menolak keyakinan yang berkembang pada masa Yunani itu bahwa Tuhan atau dewa mengirimkan penyakit fisik dan gangguan mental sebagai bentuk hukuman. Ketiga, tahapan revolusi mental. Renaissance bermula di Italia pada tahun 1400-an, abad ke-17. Dia menyebar secara berangsur-angsur ke Eropa. Zaman ini dianggap sebagai peralihan dunia pertengahan menuju dunia modern. Fakhrul Razi, 2014-16. Perubahan yang sangat berarti dalam sikap pengobatan gangguan mental, yaitu animisme irasional dan tradisional ke sikap dan cara rasional ilmiah, terjadi pada saat perkembangan psikologi abnormal dan psikiatri di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1783. Aditya Warman 2010.2. Keempat, tahap pengenalan psikologi abad ke-20 merupakan revolusi kesehatan mental kedua. Munculnya pendekatan psikologi psikoanalisa dan mempelopori ke penanganan penderita gangguan mental secara medis dan psikologi pada tahun 1909. Tokoh utamanya adalah Sigmund Freud, yang merupakan penanganan hipnos, kataris, asosiasi bebas, analis mimpi. Tujuannya adalah mengatasi masalah mental individu dengan konflik intrapsikis penderita gangguan mental. Intervensi tersebut dikenal dengan istilah penanganan klinis atau psikoterapi. Perkembangan kesehatan mental era modern mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua, merupakan revolusi ketiga. Kesehatan mental dipandang tidak hanya dari segi psikologis dan medis, tetapi melibatkan faktor interpersonal, keluarga, masyarakat, dan hubungan sosial. Interaksi semua faktor tersebut diyakini mempengaruhi kesehatan mental individu dan masyarakat. Kartika 2012 nomor 14.
Perkembangan kesehatan mental dipengaruhi oleh gagasan, pemikiran, dan inspirasi para ahli, terutama dari dua tokoh perintis yaitu Dorothy Lindix dan Clifford Whittingham Beers. Kedua orang ini banyak mendedikasikan hidupnya dalam bidang pencegahan gangguan mental dan pertolongan bagi orang-orang miskin dan lemah. Dorothy Lindix adalah seorang guru sekolah di Massachusetts yang menaruh perhatian terhadap orang-orang yang mengalami gangguan mental. Sebagai perintis selama 40 tahun, dia berjuang untuk memberikan pengorbanan terhadap orang-orang gila secara lebih manusiawi. Setelah dia kembali dalam kehidupan yang normal atau sembuh dari penyakitnya, pada tahun 1908, dia menindaklanjuti gagasannya dengan mempublikasikan tulisan autobiografinya yang berjudul For Mind That Found Itself. Kehadiran buku ini disambut baik oleh William James sebagai seorang pakar psikologi. Dalam buku ini, dia memberikan koreksi terhadap program pelayanan, perlakuan atau treatment yang diberikan kepada para pasien di rumah sakit yang dipandangnya kurang manusiawi. Di samping itu, dia merupakan reformator terhadap lembaga yang memberikan perawatan gangguan mental. Beers meyakini bahwa penyakit atau gangguan mental dapat dicegah atau disembuhkan. Dia merancang suatu program yang bersifat nasional yang tujuannya adalah, menurut Aditya Warman tahun 2010, 1. Mereformasi program perawatan dan pengobatan terhadap pengidap penyakit jiwa. 2. Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman dan sikap yang positif terhadap para pasien yang mengidap gangguan atau penyakit jiwa. Yang ketiga, mendorong dilakukannya berbagai penelitian tentang kasus-kasus dan obat gangguan mental. Yang keempat, mengembangkan praktik-praktik untuk mencegah gangguan mental. Program Beers ini ternyata mendapat respon positif dari kalangan masyarakat, terutama kalangan para ahli seperti William James dan seorang psikiatris ternama, Adolf Meyer. Begitu tertariknya terhadap gagasan Beers, Adolf Meyer menyarankan untuk menamai gerakan itu dengan nama mental hygiene. Istilah itulah yang digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, diakuinya kesehatan mental sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Belum lama setelah buku autobiografi Beers yang berjudul A Mind That Found Itself diterbitkan pada tahun 1908, sebuah organisasi pertama didirikan bernama Connective Society for Mental Hygiene. 1 tahun kemudian didirikanlah National Committee Society for Mental Hygiene dan Beers diangkat menjadi sekretarisnya. Organisasi ini bertujuan 1. Melindungi kesehatan mental masyarakat. 2. Menyusun standar perawatan para pengidap gangguan mental. 3. Meningkatkan studi tentang gangguan mental dalam segala bentuknya dan berbagai aspek yang terkait dengannya. 4. Menyebarkan pengetahuan tentang kasus gangguan mental, pencegahan, dan pengobatannya. 5. Mengkoordinasikan lembaga-lembaga perawatan yang ada. Pada tahun 1950, organisasi kesehatan mental terus bertambah, yaitu dengan berdirinya National Association for Mental Health yang bekerja sama dengan 3 organisasi swadaya masyarakat lainnya, yaitu National Committee for Mental Hygiene, National Mental Health Foundation, dan Psychiatric Foundation. Gerakan kesehatan mental ini terus berkembang sehingga pada tahun 1075 di Amerika Serikat terdapat lebih dari 1000 tempat perkumpulan kesehatan mental. Di belahan dunia lainnya, gerakan ini dikembangkan melalui The World Federation for Mental Health dan The World Health Organization menurut Aditya Warman tahun 2010. Fatmawati, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kesehatan mental dalam sejarah keilmuan Islam. Di dalam bidang kedokteran maupun kesehatan mental sebagai salah satu disiplin ilmu yang menyertainya dan tidak dapat dipisahkan. Dunia Islam pada masa lampau maupun hingga sekarang banyak menghasilkan tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang ini, antara lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Ibnu Nafis, Al-Ghafiqi, Bahjat Mustafa Effendi, Daud Al-Antaki, dan sebagainya. Para tokoh tersebut merupakan tokoh yang terkemuka di dalam dunia kedokteran serta kesehatan mental. Akan tetapi, kajian tentang kesehatan mental telah jauh ada dan telah dicetuskan oleh seorang tokoh Islam yang bernama Zakaria Ar-Razi pada tahun 251 Hijriah sebelum datangnya era Ibnu Sina hingga sekarang. Kestabilan jiwa yang dimiliki seseorang ditentukan oleh determinan lingkungannya.
Karena itu, untuk mempercepat proses penyembuhan seorang pasien, maka haruslah dilakukan upaya-upaya dalam bentuk terapi fisik. Salah satu contohnya seperti dengan pengenalan aromaterapi dan juga relaksasi. Adapun terapi non-fisik, yaitu yang berkaitan dengan agama, serta pemilihan lingkungan yang tepat untuk mendukung terjadinya proses penyembuhan. Pada perkembangan selanjutnya, pemikiran Ar-Razi tentang kesehatan jasmani yang berakar pada kesehatan mental ataupun jiwa juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh besar setelahnya, yaitu seperti Ibnu Sina, Ibnu Tufail, dan juga Al-Ghafiqi. Pada masa hidupnya, Ar-Razi juga telah menghasilkan beberapa karyanya, yaitu seperti At-Tib Al-Mansuri, The Comprehensive Book, Al-Kimya, Al-Hawi, dan Qanun Fiktib. Hampir semua kota besar di dunia, Islam pada era keemasan telah memiliki rumah sakit jiwa. Selain di Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah Insan Aselum, juga terdapat di kota Fes, Maroko. Di Kairo, Mesir pada tahun 800 Masehi dan abad ke-13 Masehi. Kota Damaskus dan Aleppo. Suriah juga telah memiliki rumah sakit jiwa. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan. Sejarah kesehatan mental sebenarnya telah dimulai pada masa peradaban Islam. Pada masa itu, ilmuwan Muslim telah mengembangkan praktik penyembuhan bagi manusia yang mengalami gangguan jiwa. Bahkan, teknik penyembuhan dan treatment telah dilakukan pada beberapa rumah sakit jiwa di setiap pusat kota Islam. Salah satu tokoh pendirinya adalah Ar-Razi, lalu dilanjutkan oleh ilmuwan medis seperti Ibnu Sina. Di peradaban Barat, beberapa abad setelah peradaban Islam berjaya, sakit mental mulai dikenal oleh bangsa Yunani. Namun, penanganannya tidak ilmiah karena keyakinan mereka terhadap kekuatan gaib. Keadaan itu terus berlangsung hingga muncul tokoh medis Hippocrates dan pemerhati kesehatan mental pertama dari Roma yaitu Genel. Namun, setelah Genel meninggal, dunia ilmiah menjadi gelap karena dikuasai oleh doktrin gereja. Kemudian setelah Renaissance pada abad ke-17, barulah bermunculan tokoh-tokoh psikologi dan psikiatri. Salah satunya seperti Sigmund Freud, Kraepelin, Harry Sullivan, dan pencetus kesehatan mental yaitu Adolf Meyer. Hingga kesehatan mental dikukuhkan secara resmi sebagai ilmu pengetahuan oleh Presiden Amerika pada tahun 1946. Nah, selanjutnya ada saran ataupun pengingat, reminder untuk kita semua, di mana sejarah bukan hanya untuk dijadikan pelajaran ataupun kenangan. Karena ada kalanya sejarah adalah sesuatu yang harus kita wujudkan di masa depan. Salah satunya seperti sejarah Islam, yang mana sejarah Islam adalah yang paling baik dari masa sesudahnya. Itulah kurang lebih penjelasan dari kelompok kami terkait kesimpulan dan juga saran. Baik, terima kasih. Segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.